Halo, saya Devi Nathaniel dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Gravity Car. Jadi simpelnya, Gravity Car adalah sebuah model percobaan di mana model ini menunjukkan bahwa ternyata dengan benda jatuh yang artinya memiliki energi potensial ternyata bisa loh berfungsi untuk menjalankan mobil dan berfungsi untuk menghasilkan energi kinetik. Sebelum masuk ke pembahasan dan juga eksperimen, kita harus mengetahui dulu bahwa ada sebuah hukum yang dinamakan dengan hukum kekekalan energi. Di mana hukum kekekalan energi ini berbunyi bahwa energi itu tidak bisa hilang, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Nah, di sini kita akan melihat bahwa energi potensial itu diubah menjadi energi kinetik, bukan hilang. Nah, oleh karena itulah muncul persamaan energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, dan energi mekanik ini bersifat tetap. Untuk model percobaannya sendiri, ini adalah model percobaan yang saya buat. Bahannya sangat sederhana loh, dibuat dari sumpit. Nah, untuk detail produknya, mari kita cek. Untuk rangka mobil ini dibuat dengan panjang rangka sebesar 38 cm dan lebar rangka sebesar 7 cm. Lalu, agar kokoh, mobil ini diberikan sanggahan berupa bidang miring di bagian depan mobilnya. Bahan-bahan yang digunakan juga sangat sederhana, yaitu sumpit yang digunakan sebagai kerangka mobil, tusuk sate sebagai poros roda yang terbuat dari sidi bekas, tutup botol sebagai penghubung roda, dan katrol yang terbuat dari sedotan.
Setelah kita mencari grafik, hal yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari percepatan, kecepatan, dan juga energi kinetik serta energi potensialnya agar dapat menemukan efisiensi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Untuk percepatan, Anda dapat mengambil nilai koefisien X kuadrat lalu mengkalikannya dengan 2. Itulah hasil percepatannya. Lalu untuk kecepatan akhir, kalian dapat menggunakan rumus Vt sama dengan VO ditambah A dikali T, di mana VO awal adalah benda diam, yakni bernilai dengan 0. Lalu untuk A sendiri adalah percepatan dan T adalah waktu tempuh. Setelah kalian mencari percepatan dan juga kecepatan akhir, kalian harus mulai mencari energi kinetik dan energi potensialnya. Dimulai dengan energi kinetik. Energi kinetik ini dibagi menjadi 2, yaitu energi kinetik rotasi, di mana energi kinetik rotasi ini bergerak ketika roda berputar secara statik. Maksudnya adalah roda itu tidak maju ke depan, namun hanya berputar di tempat. Yang kedua ada energi kinetik translasi, di mana roda itu sebenarnya melaju ke depan namun belum berputar. Itulah yang dinamakan dengan dinamika benda menggelinding, yaitu di mana sebuah benda menggelinding itu memiliki 2 energi kinetik, yaitu energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi. Untuk energi kinetik translasi, rumus yang digunakan adalah setengah mv kuadrat, di mana V adalah kecepatan akhir yang tadi sudah kalian cari, dan M adalah masanya. Lalu untuk energi kinetik rotasi, rumus yang digunakan adalah setengah dikali I dikali omega, di mana I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan anguler. Untuk mencari momen inersianya, kalian harus menggunakan rumus setengah dikalikan massa dikalikan dengan jari-jari yang sudah dikuadratkan. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan nilai momen inersianya. Jangan lupa, ketika kalian ingin mencari nilai dengan hasil joule, maka kalian harus mengubah satuan menjadi kilogram dan juga meter. Lalu, untuk kecepatan anguler, kalian dapat menggunakan rumus V per R, di mana V adalah kecepatan akhir, dan R adalah jari-jari roda. Setelah kalian mencari nilai energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi, maka kalian harus menjumlahkan keduanya agar menghasilkan energi kinetik total. Itulah yang akan digunakan dalam membandingkan berapa sih energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik nantinya. Untuk energi potensial, kalian dapat menggunakan rumus massa dikali gravitasi dikali ketinggian, di mana massa merupakan massa beban jatuh, gravitasi bernilai 9,8 meter per second kuadrat, dan ketinggian adalah ketinggian beban jatuh. Nah, ketika energi kinetik dan energi potensial sudah kita temukan, maka kita dapat melihat dari percobaan tadi, berapa banyak sih atau seberapa besar sih energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik dalam percobaan sederhana ini. Cara mencarinya adalah dengan mencari nilai efisiensi, di mana efisiensi sendiri adalah perbandingan antara energi kinetik dengan energi potensial yang dikalikan dengan 100%. Semakin mendekati nilai angka 100%, maka percobaan dapat dikatakan semakin sempurna. Dan apabila percobaan semakin mendekati angka 0%, maka percobaan ini dapat dikatakan semakin mendekati kegagalan. Jadi kesimpulannya, hukum kekekalan energi itu berlaku, di mana di sini kita dapat melihat bahwa ada energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik, bukan hilang. Sebenarnya, banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi berubahnya energi kinetik maupun energi potensial ini. Seperti pada percobaan tadi, setiap kali massa beban jatuh itu berubah, maka energi kinetik juga akan ikut berubah, serta energi potensial akan berubah yang mengakibatkan akhirnya efisiensi juga akan berubah. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.